Perkenalkan, nama saya Fajar Tirol itu dengan NIM 24503001. Sekarang kita masuk pada materi efek Doppler. Dan efek Doppler ini mempunyai pengertian adalah sebuah frekuensi atau panjang gelombang yang terjadi secara relatif antar sumber bunyi dan pendengar. Contohnya seperti sirine ambulans. Ketika semakin jauh suara sumber bunyinya, berarti jaraknya itu akan semakin jauh dan akan semakin mengecil. Dan ketika sumber bunyinya semakin besar, berarti sumber bunyinya itu semakin dekat dan dia akan semakin keras. Dan efek Doppler itu mempunyai perhitungan dengan rumus V plus minus V per V plus minus Vs kali Fs, dan di mana Fp ini adalah ini mempunyai perhitungan dengan rumus Fp sama dengan V plus minus Fp per V plus minus Vs kali Fs. Nah, dan dengan Fp ini itu frekuensi pendengar dengan satuan Hz, dan V cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekund, dan Vp sama dengan kecepatan pendengar dengan satuan meter per sekund. V cepat rambat bunyi dan Vs kecepatan sumber suara dengan satuan meter per sekund, dan Fs frekuensi sumber bunyi dengan satuan Hz. Oke. Baik, kita masuk pada contoh soal efek Doppler. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 36 km per jam mendekati stasiun sambil membunyikan peluit yang berfrekuensi 940 Hz. Kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per second. Yang ditanya, berapa frekuensi bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun. Dan di sini diketahui Vs frekuensi sumber bunyi itu 36 km per jam atau sama dengan 10 meter per second. Sumber bunyi mendekati pendengar berarti minus, dan di sini Vp itu kecepatan pendengar 0 meter per second, pendengar diam, dan Fs sama dengan 940 Hz. V cepat rambat bunyi sama dengan 340 meter per second. Yang ditanya berapa frekuensi bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun.
berarti FP. Dengan menggunakan rumus yang tadi, V plus minus VP per V plus minus VS kali VFS. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilai dari yang sudah diketahui. V itu 340 tambah VP itu 0 per V 340 kurang Fs 10 meter per second. 10 kali Fs 940. Ya, dan di sini sudah dimasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui menjadi Apa ini? 340 membagi 330 kali 940 sama dengan 968,48 Hz. Sekarang kita masuk pada gelombang kejut dan dentuman sonik atau sonic boom. Pengertian dari gelombang kejut itu adalah daerah di udara yang terjadi karena perubahan tekanan udara, temperatur, dan densitas secara mendadak. Dan dentuman sonik itu terjadi karena gelombang kejut. Dentuman sonik itu terjadi karena memiliki bunyi keras. Dan dentuman sonik adalah bunyi keras yang terjadi karena gelombang kejut yang bergerak di tanah. Dan sekarang gelombang kejut dan dentuman sonik memiliki persamaan dengan sin theta sama dengan C per V. Oke, cut dulu Pak. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Di sini ada sebuah pesawat supersonik terbang dengan kecepatan V sama dengan 2,5 meter per second di ketinggian C sama dengan 340 meter per second. Berapa kerucut gelombang kejut atau theta? Nah, di sini yang diketahui ada V sama dengan 2,5 meter per second dan C sama dengan 340 meter per second. Jadi tanya di sini berapa kerucut gelombang kejut atau theta. Ditanya di sini theta penyelesaiannya. Dan sebelum kita masuk pada rumus atau persamaannya, kita cari dulu kecepatan pesawat, yaitu
V sama dengan C kali V sama dengan V kali C. Sini kita masukkan V 2,5 kali 340. Nah, sini kita sudah memasukkan nilai dari V dan C. V sama dengan 2,5 kali 340 sama dengan 850 meter per second. Dan karena di sini yang ditanya berapa kerucut gelombang kejut, sini kita menggunakan rumus atau persamaan yang tadi, sin theta sama dengan C per V. Nah, dan sini kita sudah mendapatkan hasil dari kecepatan pesawatnya. Terus lagi sin theta sama dengan, sekarang kita akan masukkan nilai dari C per V. 2,5 kali 340 per 850 sama dengan, jadi kita masukkan nilai dari C per V nya itu 340 per 850 sin theta sama dengan 0,4. Nah, karena di sini yang dicari adalah theta, berarti theta sama dengan sin 0,4 sama dengan 200. Jadi di sini sama dengan 238 derajat. Jadi berapa kerucut gelombang kejut? Sama dengan 238 derajat. Sekarang kita masuk pada materi aplikasi. Yang pertama, sonar, ultrasound, dan pencitraan medis. Yang pertama, sonar, pantulan bunyi yang digunakan dalam berbagai penerapan untuk menentukan jarak. Yang kedua, pencitraan medis ultrabunyi, penggunaan diagnostik ultrabunyi dalam kedokteran seperti contoh pada film dari berbagai interior tubuh. Yang ketiga, ultrasound, salah satu prosedur medis menggunakan gelombang suara dengan tujuan memulihkan jaringan tubuh yang mengalami kerusakan. Dan di sini ada contoh soal. Jika jarak dari transducer ke tulang punggung adalah 25 cm, pulsanya berjalan pulang pergi dengan jarak 2 kali 25 cm diubah ke meter sama dengan 0,50 meter. Lalu bunyi dalam jaringan tubuh manusia adalah sekitar 1540 meter per second. Dekat dengan laju di air laut, sehingga waktu yang dibutuhkan adalah, dan di sini
Diketahui D sama dengan 2 kali 25 sama dengan 50 cm, diubah ke meter sama dengan 0,50 meter. Dan V sama dengan 1540 meter per second. Ditanya T. Sehingga waktu yang berjalan dibutuhkan adalah, berarti yang ditanya adalah T. Dan kita menggunakan rumus T sama dengan D per V. Jadi kita masukkan nilai yang sudah diketahui. D itu adalah 0,50 meter per V adalah 1540 meter per second. Dengan nilai akhir 320 mu S.